Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asayim dengan NIM 2382 Saya dari jurusan Ekonomi Syariah 3C. Sebelumnya, yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Usul Fiqh Ahmad Otong Bustomi LCM AG. Di sini saya akan membahas mengenai dalil nakli dan dalil akli. Baik, yang pertama, pengertian dalil nakli dan dasar hukumnya. Kata nakli menurut bahasa berarti mengambil sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan mereka menuliskan hadis-hadis, kemudian menyalinkannya dan menyandarkan kepada sumber-sumbernya. Sedangkan secara istilah, nakli berarti dalil-dalil yang ditukil atau diambil dari kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, dan dari sunnah yang suci yang diriwayatkan oleh naqalah al-hadis dan perawi-perawi. Kebenaran yang terkandung dalam kalimat nakli bersifat hakiki atau mutlak. Mengutip tesaurus tematik Indonesia Kemendikbud, untuk pembahasan nakli antara lain Al-Quran, hadis, dan fatwa. Di antara landasan atau dasar utama ditetapkannya Al-Quran dan Sunnah sebagai dalil nakli oleh para ulama adalah sebuah hadis Rasulullah SAW yang artinya, telah aku tinggalkan dua perkara yang apabila kalian berpegang kepada keduanya maka kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan hadis. Penjelasan Al-Quran terhadap hukum. Walaupun Al-Quran itu bukan kitab hukum, melainkan mengandung dasar-dasar dan norma yang menjelaskan tentang hukum, secara sederhana dipisahkan menjadi 3 bentuk. Salah satunya yaitu Al-Quran memberikan penjelasan secara sempurna dalam bentuk yang terperinci, yang semua orang dapat memahaminya dan tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut oleh Nabi. Penjelasan itu disebut dengan bayan kamil. Apa yang menjadikan Al-Quran memiliki kekuatan sebagai petunjuk terhadap hukum? Menurut ahli usul fiqh, sepakat menetapkan bahwa Al-Quran dari segi keautentikannya datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah pasti dan tidak diragukan atau qat'i tsubut. Dan Al-Quran dari segi penunjukannya terhadap hukum ada yang pasti, qat'i dalalah, sehingga tidak mungkin timbul adanya pemahaman lain, dan oleh karenanya tidak terdapat beda pendapat. Kedudukan Al-Quran sebagai dasar sebagai sumber dan dalil hukum, ahli usul fiqh sepakat mengatakan bahwa Al-Quran menduduki sumber dan dalil pertama hukum syara', yang berarti dalam menetapkan hukum harus mencari jawabannya dalam Al-Quran terlebih dahulu. Setelah tidak ditemukannya dalam Al-Quran, baru mencari dari sumber utama dan dalil lain di bawahnya. Dalam kedudukannya sebagai sumber utama, maka Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, hukum-hukum yang ditetapkan melalui dalil dan sumber lain tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Al-Quran. Kemudian ada pengertian dalil akli dan dasar hukumnya. Kata akli secara bahasa berarti akal yang mempunyai beberapa makna, diantaranya kebijakan atau al-hikmah, tindakan yang baik atau tindakan yang tepat, husnul tasarruf, ataupun denda ad-diyah. Secara istilah, akal memiliki beberapa definisi, diantaranya yang pertama, cahaya nurani yang dengannya jiwa bisa mengetahui perkara yang penting dan fitrah. Kemudian aksioma rasional dan pengetahuan dasar yang ada pada setiap manusia, dan kesiapan bawaan yang bersifat instinktif dan kemampuan yang matang. Dalil akli didasarkan pada akal pemikiran manusia itu sendiri. Dalil akli tidak bisa dijadikan sandaran mutlak. Hal ini tentunya berbeda dengan dalil nakli karena diambil dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Syariat Islam memberikan nilai dan urgensi yang amat tinggi terhadap akal manusia. Hal itu dapat dilihat pada beberapa poin, antara lainnya itu, pertama, Allah hanya menyampaikan kalamnya kepada orang yang berakal. karena hanya mereka yang mempunyai akal yang dapat memahami agama dan syariatnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan merupakan peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal. Quran surat Shad ayat 43. Yang kedua, akal merupakan syarat yang harus ada dalam diri manusia untuk dapat menerima taklif atau beban hukum dari Allah. Hukum syariat tidak berlaku bagi mereka yang tidak menerima taklif. Di antara yang tidak menerima taklif itu adalah orang gila karena kehilangan akalnya. Rasulullah SAW bersabda, artinya pena diangkat dari 3 golongan. Yang pertama orang yang tidur sampai bangun, kedua anak kecil sampai bermimpi atau balik, dan yang ketiga orang gila sampai ia kembali sadar kembali. Dari sini dapat dikatakan bahwa keyakinan ahlus sunnah adalah yang benar dalam masalah penggunaan akal sebagai dalil. Jadi akal dapat dijadikan dalil jika sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak bertentangan dengan keduanya. Dari 2 sumber hukum yang telah saya jelaskan tadi, yaitu dalil naqli dan akli, ada juga sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah, yaitu ijma' dan qiyas. Yang pertama ada ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para ulama atau ahli fikih dalam suatu masa mengenai suatu hukum syariat. Ijma' mengandung makna bahwa para ulama yang memiliki otoritas sepakat tentang suatu perkara, sehingga menjadi pedoman bagi umat Islam. Syarat-syarat dari ijma', secara terminologis, ijma' yang dikonstruksi oleh para ahli usul fikih dengan substansial bahwa ijma' akan terjadi bila memenuhi syarat-syarat antara lain. Yang pertama, terdapat kesepakatan seluruh mujtahid dari umat Islam atau jamaah muslimin. Dari ungkapan ini, apabila ada seorang mujtahid atau sebagian mereka yang menolak kesepakatan, maka tidak terjadi ijma'. Hal ini tidak dibatasi oleh daerah, wilayah, bahkan negara, tetapi mujtahid seluruh dunia tanpa kecuali mereka harus sepakat dalam setiap persoalan agama yang dibahasnya. Yang dua, kesepakatan yang dilakukan harus dinyatakan oleh para mujtahid dengan jelas, sharih. Tidak boleh kesepakatan dengan cara diam-diam, ijma' sukut. Hal ini konsekuensinya adalah tidak terjadi ijma'. Selanjutnya yaitu macam-macam dari ijma', ada 4, yaitu ijma' qauli atau ijma' perkataan. Ijma' ini terjadi ketika semua ulama langsung sepakat dengan menyatakan pendapat atau keputusan yang sama. Ijma' qauli dianggap paling kuat karena semua ulama telah dengan jelas menyatakan persetujuannya. Contoh, perjanjian ulama haramnya miras atau khamr. Kemudian yang kedua ada ijma' sukuti atau ijma' diam-diam. Ijma' ini terjadi ketika sebagian ulama mengutarakan pendapatnya, sedangkan sebagian lagi diam atau tidak membantah pendapatnya. Keheningan para ulama ini dipandang sebagai tanda persetujuan meski tidak sekuat ijma' qauli. Yang ketiga yaitu ijma' amali atau ijma' praktik. Ijma' ini berdasarkan amalan yang telah diamalkan seluruh umat Islam atau mayoritas umat Islam secara turun-temurun. Ijma' amali lebih kepada tradisi dan adat istiadat yang masih diamalkan dan dianggap sah. Contoh, perjanjian pelaksanaan sholat tarawih berjamaah pada bulan Ramadan. Meski tidak ada kesepakatan lisan, namun kebiasaan ini diterima dan diamalkan umat Islam ini sejak zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian ada qiyas. Qiyas artinya mengukur, membandingkan sesuatu. Adapun menurut istilah hukum, terdapat beberapa definisi yang berbeda, tetapi saling berdekatan artinya. Namun apabila diperhatikan unsur-unsur pokok di dalam qiyas, yaitu asal, cabang, hukum ashal, dan ilat. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai dalil naqli dan dalil akli serta pembahasan ijma' dan qiyas. Terima kasih. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.